Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Gunawan, mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Sanggabuana Bandung. Sekarang semester ganjil, yaitu semester 2. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi makalah terhadap tugas mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Adapun judul makalahnya yaitu manajemen infrastruktur hijau atau Green Infrastructure Management, solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan. Adapun abstrak makalahnya yaitu ada 3 poin, yaitu satu, pertama, pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim dan urbanisasi. Yang kedua yaitu integrasi ekologis dalam sistem infrastruktur modern. Yang ketiga, fokus pada konsep green infrastruktur. Pertama, perbandingan dengan infrastruktur abu-abu, kontribusi terhadap SDGs, pengelolaan air, dan aplikasi di sektor penting lainnya atau krusial. Latar belakang makalahnya yaitu adanya tantangan urbanisasi dan perubahan iklim terhadap infrastruktur. Green infrastruktur sebagai solusi multifungsi. Adapun masalah yang dapat disampaikan pada makalah ini, pertama yaitu kurangnya pemahaman dan dukungan kebijakan. Yang kedua, keterbatasan keahlian lokal untuk implementasi green infrastruktur. Adapun tujuan dari makalah ini, yang pertama yaitu memahami konsep green infrastruktur dan aplikasinya, kemudian membandingkan green infrastruktur dengan infrastruktur abu-abu, lalu mengevaluasi peran green infrastruktur dalam SDGs, menjelaskan teknik pengelolaan air berbasis green infrastruktur, serta mengulas penerapan green infrastruktur dalam pertanian, perkotaan, dan kehutanan. Untuk topik pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar infrastruktur hijau itu sendiri. Infrastruktur hijau didefinisikan sebagai jaringan terintegrasi dari area alami dan semi alami yang memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi. Ini mencakup elemen seperti atap hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau, dinding hijau, hutan kota, dan lahan basah buatan. Adapun tujuan green infrastruktur meliputi pengurangan dampak urbanisasi, meningkatkan kualitas hidup, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi perubahan iklim. Green infrastruktur tidak hanya menyediakan layanan fisik, tetapi juga meningkatkan estetika dan nilai sosial dari infrastruktur itu sendiri. Kemudian topik berikutnya kita membandingkan green infrastruktur dengan infrastruktur abu-abu. Infrastruktur abu-abu merujuk pada sistem pembangunan yang berfokus pada konkrit dan beton. Meskipun efisien, pendekatan ini sering mengabaikan dampak lingkungan. Kita perlu memahami tantangan yang dihadapi oleh infrastruktur ini dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan. Manfaat green infrastruktur: dengan beralih ke infrastruktur hijau, kita dapat mencapai penghematan energi, peningkatan kualitas udara, dan pengurangan banjir. Ini juga menciptakan ruang publik yang lebih baik dan meningkatkan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Topik berikutnya, Green Infrastruktur dan SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Good governance adalah kunci untuk mencapai tujuan ini secara efektif. Ini merupakan agenda negara-negara atau Persatuan Bangsa-Bangsa untuk target tahun 2030. Tinjauan global dan nasional antara Green Infrastruktur dan SDGs dapat kami jelaskan. Secara global, banyak negara telah mengadopsi good governance sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencapai TPB. Contoh sukses dapat dilihat di negara-negara Skandinavia yang menerapkan prinsip-prinsip ini dengan baik. Sedangkan tinjauan di tingkat nasional, Indonesia telah berupaya menerapkan good governance melalui berbagai kebijakan dan reformasi. Ini termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Contoh implementasinya yaitu berbagai negara telah berhasil menerapkan infrastruktur hijau. Contohnya termasuk pengembangan taman kota, penggunaan atap hijau, dan sistem drainase berkelanjutan yang mengurangi banjir. Tantangan implementasinya, meskipun banyak manfaat, ada tantangan dalam penerapan infrastruktur hijau ini, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran, dan tantangan teknis dalam perencanaan. Sehingga ada beberapa strategi pengembangannya, yaitu diperlukannya strategi pengembangan yang mencakup kolaborasi antara pemangku kepentingan, pendanaan inovatif, dan pendidikan masyarakat tentang manfaat infrastruktur hijau. Topik berikutnya yaitu hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Stormwater Management merujuk pada serangkaian pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengelola limpasan air hujan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks Green Infrastruktur, Stormwater Management bertujuan untuk memanfaatkan elemen alam dan ekosistem untuk mengontrol aliran air, meningkatkan infiltrasi, serta mengurangi beban pada sistem drainase tradisional. Rain garden, swales, dan bioswale adalah elemen infrastruktur hijau yang digunakan untuk mengelola limpasan air hujan secara berkelanjutan. Semua elemen ini bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi, mengurangi limpasan permukaan, menyaring polutan, dan memperbaiki kualitas air, serta menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Adapun prinsip desainnya melibatkan pemilihan lokasi yang tepat, penggunaan tanaman lokal, dan desain memungkinkan infiltrasi yang optimal. Sedangkan manfaatnya meliputi peningkatan kualitas air, pengurangan risiko banjir, dan penambahan estetika lingkungan. Topik berikutnya yaitu penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Pertama yaitu peran di dalam pertanian. Penerapan green infrastruktur dalam pertanian berkelanjutan membantu petani dalam perencanaan dan pengelolaan lahan. Dengan informasi yang akurat, petani dapat mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian. Sedangkan dari sektor perkotaan dalam menghadapi perubahan iklim, adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Green infrastruktur dapat membantu dalam memetakan risiko dan
merencanakan strategi adaptasi yang tepat untuk menghadapi tantangan iklim di daerah perkotaan. Sedangkan pengelolaan hutan berkelanjutan membutuhkan pendekatan berbasis data. Green infrastruktur memungkinkan pemantauan kelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya secara efisien sehingga dapat menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Dari kelima topik yang diuraikan di atas, maka dapat kita simpulkan yaitu pertama, green infrastruktur adalah pendekatan yang mengintegrasikan elemen ekologis ke dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi green infrastruktur di berbagai negara menunjukkan hasil positif dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. Kedua, infrastruktur abu-abu bersifat konvensional dengan dampak lingkungan yang signifikan, sementara green infrastruktur menawarkan solusi berkelanjutan. Transisi dari abu-abu ke hijau semakin didorong oleh kebutuhan global dan nasional untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, green infrastruktur mendukung pencapaian SDGs dengan berkontribusi pada pengelolaan air, mitigasi perubahan iklim, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. 4. Pendekatan seperti green gardens, swales dan bioswales menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan stormwater, pengendalian banjir, dan peningkatan kualitas air. Studi kasus nasional dan internasional menunjukkan keberhasilan implementasi ini dalam skala kecil maupun besar. Yang kelima, green infrastruktur telah terbukti bermanfaat dalam sektor pertanian, perkotaan, dan kehutanan dengan menciptakan sistem yang lebih adaptif dan tahan terhadap perubahan iklim. Untuk saran, 1. Peningkatan kesadaran dan edukasi. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya green infrastruktur melalui kampanye publik, pelatihan, dan integrasi green infrastruktur dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, perlu adanya kolaborasi multi-stakeholder. Keberhasilan green infrastruktur bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga akademik, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Sinergi ini diperlukan untuk merancang kebijakan yang mendukung implementasi green infrastruktur. 3. Penelitian dan inovasi. Perlunya penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengembangkan desain green infrastruktur yang efisien, ekonomis, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Inovasi dalam teknologi hijau juga diperlukan untuk meningkatkan skala dan dampak green infrastruktur. 4. Penerapan kebijakan yang mendukung. Regulasi yang mendukung green infrastruktur seperti insentif untuk pembangunan ramah lingkungan dan penerapan standar green infrastruktur dalam perencanaan kota perlu diterapkan secara konsisten. Yang kelima, perlunya monitoring dan evaluasi. Program green infrastruktur harus diawasi dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas. Mekanisme umpan balik dari implementasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang makalah manajemen infrastruktur hijau.
Semoga kelima topik yang kita bahas di atas memberikan manfaat